Oke, kembali lagi sama aku Nureta Bila. Jadi di konten kali ini nama kontennya itu ngobrol aja. Jadi aku akan ngobrol sama seseorang dengan satu tema, dan temanya untuk ngobrol aja kali ini adalah nostalgia masa sekolah. Nah, jadi di sini sudah ada temanku. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Oke, perkenalkan, namaku Fabrizio Danindra Kurniawan. Biasa dipanggil Dani atau Zio, tapi lebih sering panggil Dani sih. Soalnya kan biar apa ya, lebih deket gitu loh. Oke. Kayak kita gitu ya. Enggak, kita jauh. Oh, kita jauh, oke. Oke. Oke, jadi dan ini teman kuliahku, kita satu angkatan, kita teman satu kelas, ya kita partner lah istilahnya. Makanya kenapa aku ngajak dia untuk ngobrol masalah nostalgia sekolah, karena kan kita satu angkatan, jadi pasti nyambung lah ya. Oke, mungkin bisa kita mulai dari SD mungkin ya. Boleh dari SD. Kan kita bahasnya dari SD, SMP, SMA, SMK nih. Iya. Nah, oh ya, sebelumnya kamu anak SMK kan ya? Anak SMK. Anak SMK, nah aku anak SMA, jadi kita beda. Jadi kan pasti keseruannya beda tuh, anak SMA sama SMK gitu kan. Problemnya pasti juga beda. Nah, untuk yang SD nih, kalau kamu ingat-ingat masa SD, apa yang paling buat kamu itu kangen atau buat kamu itu kayak, kalau aku ingat ini itu terjadi ketika aku SD, ada nggak? Kalau SD sih pasti ada. Apa tuh? Zaman SD itu, sukanya itu sepak bola. Main sama anak, sama temen-temen. Di lapangan atau di jalan? Di lapangan. Di lapangan sekolah. Di lapangan sekolah. Sampai di Marigu. Sampai di Marigu. Iya. Waktunya masuk, nggak masuk. Masih main bola. Masih main bola. Iya. Akhirnya dipanggil, distrap ya. Suruh berdiri di depan kelas ya. Kelas ya. Itu yang seru. Kalau aku sih, kalau aku ingat masa SD itu, yang bikin aku kangen ya, masa SD itu pertama jajanan. Oke. Jajanannya, kemudian kalau kita ingat-ingat nih, ketika kita SD itu setiap hari Minggu waktu kita libur, kita pasti nonton yang namanya kartun. Oh. Di mana kartun-kartun itu sekarang nggak tayang udah. Nggak tayang. Ya kan, kayak apa? Let's and Go, Tamiya, ya kan. Dragon Ball, Rasgear, Yu-Gi-Oh, Kapten Tsubasa. Iya. Doraemon sampai sekarang masih ada sih. Doraemon masih ada. Tapi banyak banget kayak kartun-kartun di masa SD itu yang sekarang itu udah nggak tayang gitu. Padahal itu bagus banget gitu kan. Itu waduh bener-bener memorable ya. Iya. Apalagi kan waktu pasti kamu juga pernah ini. Waktu SD udah ada Naruto nggak sih? Udah. Waktu SD Naruto udah ada. Udah kan ya? Waktu kelas 4 itu ya? 5 kelas 6. Kelas 5 kelas 6 ya. Pasti kamu pernah ngerasain itu. Nggak tahu sih kenapa enggak. Jadi kamu tahu kan larinya di Naruto tuh? Nah. Yang kayak gini gitu kan. Diikutin ya? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, aku juga pernah itu. Jadi ketika di waktu istirahat sama temen-temen tuh kayak sosokan balapan lari. Tapi larinya kayak gitu kita pernah gitu kan. Terus kayak apa lagi ya, mungkin yang mainan-mainan zaman dulu kayak kelereng, ya kan, peta umpet. Banyak banget permainan-permainan zaman dulu itu yang lebih seru karena kita membutuhkan tenaga. Ya kan. Oke, mainan zaman sekarang kayak let's say Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan sebagainya itu juga membutuhkan tenaga, tetapi kan tenaganya beda. Tenaganya kan mungkin di mata sama di otak ya kan, sama di tangan gitu kan. Sedangkan kalau permainan zaman dulu itu kita yang sampai lari lebih seru. Apalagi kalau ketika lari nggak sengaja kesandung jatuh gitu kan. Pas lagi main kan pasti pulangnya maghrib. Iya, nanti dimarahin tuh biasanya tuh. Udah mau pulang gitu kan. Bel pulangnya apa? Ya azan maghrib. Iya. Gitu. Seru sih, seru banget itu. nostalgia banget.
bisa nggak sih diulang ya? Iya. Jadi pengen balik SD. Di masa kita nggak perlu mikir tentang hidup, nggak mikir harus kerja Main apa, atau ais. pokoknya main, pulang sekolah, Kayaknya main. makan, nonton. Makan. Bubuk siang dulu gak sih? Aku enggak sih, aku Oh, enggak. langsung makan sambil nonton apa itu? Bola, bocah petualang. Oh ya, bola. Gitu. Apalagi kan kalau zaman dulu kan Unyil. ya itu ada Adopsi unyil. adopsi unyil. Kalau zaman dulu kan banyak istilahnya kayak acara-acara TV tentang musik gitu loh. Oh iya. MTV musik, Inbox, Inbox. Dahsyat, Iya. ya kan? Dimana lagu-lagu zaman dulu itu kalau dia terkenal maka lagu itu sampai lama itu juga bakal dikenal. Keren banget. Ya kan? Zaman-zaman itu. Nggak tahu kenapa. Kalau lagu-lagu yang sekarang itu banyak lagu yang cepat dia trending gitu kan, cepat dia terkenal tapi juga cepat dilupakan gitu loh. Iya. Sedangkan kayak lagu-lagu zaman dulu yang waktu aku masih SD yang sampai sekarang masih booming kayak Jantan Dalam, Noah, Ya, ya kan? Noah. Dulu Peter Pan ya kan? Peter Pan yang itu ya kan? Iya. Nggak usah dibahas ya kan? Mungkin kalian yang satu angkatan juga tahu ya masalah penyanyinya itu ngapain ya kan? Iya. Iya, gitu loh. Sama dua cewek yang soalnya gitu kan? Main. Ya begitulah pokoknya. Gitu. Oke, next. Itu kan. Jadi kayak banyak lagu-lagu itu yang kalau emang lagu itu terkenal pada zaman itu ya kemungkinan besar sampai lama itu juga orang juga bakalan ingat sama lagunya gitu kan. Grup band favorit apa? Grup band favorit ini waktu kapan nih? Waktu Pas SD. SD. Iya. Kalau aku waktu SD itu kalau grup band itu ada dua. Apa? SD 12 sama Raja. Oh, Iya kan? itu Raja. Raja itu kayak lagunya. Lagunya Raja itu Cinderella. Oh iya. Cinderella pun tiba. Itu sih. Oh iya Raja ya. Raja. Lagu. Iya, Bulan. Rasaella kan? Judulnya Bulan. Januari. Kayak mana lagunya? Lupa ya. Iya. Ya maklum ya udah tua kita kan jadi ya. Tapi lagu-lagunya keren-keren sih, Raja. Iya Raja. T12. Dulu juga ada siapa tuh? Terus Hijau daun, Ungu. hijau daun, Wali, Wali. banyak lah. Banyak banget. Ya kan, cuma sekarang ya begitulah kalian nggak tahu deh. Apalagi Sekarang kayak mana? lagunya itu kuburan band. Oh iya, D A minor ke minor ke G ke C Lagunya lagi. gitu aja. Bagus itu bagus. Minor. Itu bagus sih. Itu bagus. Gila. Iya iya. Itu SD ya? SD. Kuburan itu. SD kelas Kuburan 5. band itu SD. Kelas 5. Kamu ada nggak sih kayak apa ya? Hal-hal yang bodoh ya bisa dibilang hal bodoh atau ya entah itu disengaja atau enggak yang pernah kamu lakukan di waktu kamu SD? Pas waktu SD ada. Apa Itu itu? kelas 6 kalau nggak salah itu pulang les Ya. sama teman-teman. Itu nyemplung kali. Oh, lompat ke sungai? Bukan lompat. Oh, bukan. Ini pulang ya, karena sepeda ontel. Oh ya, ya. Ngontel. Ngontel. Nah, sini ada jalan kecil. Iya. Itu mau napak ke tanah, ternyata Iya. nggak kena tanahnya, malah langsung nyemplung. Oh, Nah, iya iya itu iya. yang- Apa sih itu istilahnya? Hal yang terbodoh, goblok nih. Apa ya? Itu jadinya kamu masuk ke apa? Kali, sungai Sungai kecil Iya, gitu ya? tapi Oh. itu pas habis hujan. Jadi airnya agak tinggi. Agak tinggi. Oh. Lumayan sih. Dimarahin nggak? Dimarahin kenapa? Pulang sandarnya sisian satu. Nah, ini udah silang. Oh, iya 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 iya. Buku basah semua. Pulang langsung jemur buku. Oke oke. Jadi Coba kamu bayangin. masih itu kamu pakai sendal, pakai celana pendek Iya. atau celana panjang? Karena panjang sih. Pakai celana panjang, pakai kaos biasa gitu ya, Kaos. pakai kaos biasa, pulang les, ya Pulang kan? les. Seru-seruan ya, Seruan. seru-seruan sama temen. Pokoknya ditolongin tadi.
malah diketawain sama teman-teman. Malah diketawain? Diketawain. Oh yang maksudnya cuma kamu? Iya. Oh emang bodoh sih kalau kayak gitu. Aku kirain bareng-bareng itu sama teman-teman juga nyemplung ke situ. Oh ternyata enggak, cuma kamu aja. Enggak gajian nolong, malah diketawain lu Zio nyemplung. Iya. Oke. Emang kalau kita ngomongin masa-masa SD kan pasti kita masih nggak tahu apa-apa istilahnya Iya. gitu kan, kita Polos lah ya. Polos. iya, kalau kita ingat-ingat itu kita SD itu kenapa kok kayak gitu, Kok bisa? ya kan? Waduh. Kok bisanya gitu. Dulu waktu aku SD itu kamu pernah nggak sih mainan kayak apa itu namanya, balon balon itu dalamnya kayak ada air gitu. Nah kalau dia dilempar dia bisa mantul. Oh iya. Ada nggak? Ada. Di tempatmu ada nggak? Ada, tapi nggak seberapa ngehits sih, nggak seberapa. Nah di tempatku itu ada di SD ku dulu kan, biasanya kan belakangnya dikasih kayak apa itu plastik panjang gitu kan. Oh. Ya kan? Nah waktu itu aku kelas 3 SD. Iya waktu itu aku kelas 3 SD. Jadi kan ya namanya seru-seruan sama temen ya, tinggi-tinggian, mantunya tinggi. Nah nggak sengaja kena jam dinding. Oh, itu di sekolah itu. Di sekolah kena jam dinding. Aku main sama temenku. Temanku ngelempar, das, nyampe ya lumayan tinggi lah, tapi nggak sampai ke jam dinding. Aku ngelempar, kena jam dinding. Terus Jatuh, pecah. suruh ganti ya. Iya, dan kamu tahu, di situ aku nangis dong. Seriusan aku nangis. Aku nangis dipanggil kan, panggil pasti kan, dipanggil ke apa itu tempatnya guru-guru itu PP. bukan Ruang ruang guru, panggil ke ruang guru, orang tuaku dipanggil. Habis itu orang tuaku dipanggil, orang tuaku ganti rugi kan, ganti apa, jam dinding. Aku nangis, kembali ke kelas. Di saat aku menangis itu ada seseorang yang menangis. Karena aku duduk satu bangku sama dia. Seingatku itu aku cuma diginiin sama dia. Cewek atau cowok tuh? Cewek. Waduh. Ini. Kalau kamu masih ingat siapapun itu, kamu komen lah di kolom komentar. Karena seseorang ini di suatu masa akhirnya aku dekat sama dia. Oh, Adalah pokoknya. menarik. Oh iya, ketika kamu SD, kamu udah mulai naksir siapa nggak sih? SD, kalau SD zamanku dulu tuh benar-benar polos banget sih. Dari polos. Jadi cuma apa ya, sekedar kayak suka, ya pasti ada lah ya. Ada. Suka aja sih, tapi kalau temen SD ku tuh ada yang sampai pernah ada yang temenku pacaran gitu. Ya, temen-temenku juga ada. Tapi kalau aku dulu tuh karena mungkin terlalu polos lah ya. Iya. Gak tahu apa namanya itu pacaran atau apa, jadi ya udah sekedar suka aja. Iya. Paling kok suka ya suka nggodain gitu, suka ganggu dia gitu. Tapi pertanyaan tahu nggak? Ini menurutku ya, menurut asumsiku, ketika SD seharusnya kan kita kayak belum ada feel untuk suka sama seseorang. Iya. Seharusnya ya, Iya. seharusnya. Tapi semua itu ke-trigger karena kita nonton sinetron sama FTV. Iya. Kalau menurutku, itu yang aku rasain dulu. Ketika aku SD, aku suka sama seseorang. Sama seseorang. Kemudian setelah aku mulai dewasa, setelah aku pikir-pikir, seharusnya di umur yang segitu aku belum ada feel untuk suka sama lawan jenis. Harusnya. Mungkin SMP it's fine gitu kan, tapi SD kayaknya belum deh. Masih bocil banget gitu. Iya kan. Cuma setelah aku Masih pikir-pikir, bocil. kayaknya karena aku sering lihat FTV, lihat sinetron Sinetron. pada saat itu, makanya itu yang nge-trigger aku pada saat itu. Aku sudah mulai ada feel nih, tertarik sama lawan jenis. Bisa jadi. Iya kan. Ada cerita lucu. Apa itu? Nggak lucu sih, biasa aja sebenarnya. Jadi ketika aku SD, aku suka sama seseorang.
seseorang yang gini tadi ke aku suka sama dia, tapi dia benci banget sama aku. Satu kelas. Why? Aku juga nggak tahu. Pada saat itu aku nggak tahu kenapa dia nggak suka sama aku. Tapi kelihatan banget kalau dia nggak suka sama aku. Mungkin ngeselin sih wajar. Bisa jadi. Mungkin ya, mungkin. Bisa jadi. Kemudian pada saat kelas 5 SD, kan awalnya duduknya bebas. Kemudian kelas 5 SD udah mulai dipilihin sama guru. Oh iya. Waktu pertengahan semester 1 kelas 5. Ya kan? Habis UTS gitu kan, habis UTS ternyata dilihat nilainya itu rata-ratanya kok turun gitu kan. Takutnya kan ada tidak friendly lah sama teman sebangkunya. Akhirnya ditata, jadi kayak yang pinter didudukin sama yang nilainya agak kurang, jadi bisa saling support gitu loh. Kemudian yang anak biasa-biasa ya duduknya sama biasa-biasa gitu. Nah akhirnya karena aku sadar diri aku agak kurang pintar ya, cenderung biasa saja gitu ya. Nah si dia ini pintar, si dia ini cewek pintar. Jajaran berarti? Ya jangan langsung gitu ya kan. Pertama itu nama dia dipanggil, kasihlah tempat duduk. Kemudian awalnya itu bukan aku yang seharusnya duduk sama dia. Ada cowok lain, temanku yang lain, duduk sama dia. Udah dipanggil, tapi entah kenapa sama guruku diganti aku. Temanku udah duduk sama dia, ya kan? Tapi kan masih banyak space yang kosong juga tuh. Mungkin dipertimbangkan lagi sama guruku, akhirnya si temanku yang cowok ini dipindah sama yang cewek lain yang lebih pintar. Nah aku duduk sama dia. Di situ kamu tahu rasanya, wah jangan jodoh nih. Masih kan udah mikir, jangan jodoh nih, gitu loh. Padahal masih bola. Wah apa yang pertanda? Akhirnya aku duduk sama dia. Aku duduk itu 1 semester. Deg-degan nggak? Hah? Deg-degan nggak? Deg-degan lah. Bayangin waktu itu dia cantik lagi. Ya cantik sih sampai sekarang gitu. Apalagi sekarang ya, bisa dibayangin. Kecilnya aja udah cantik. Iya. Lagi dulu. Tentunya sampai sekarang masih komunikasi sih aku sama dia. Udahlah bagi nomor. Bagi nomor. Jangan agaknya dia udah ada yang punya kayaknya, tapi nggak tahu sih. Sebelum janur kuning melengkung. Itu, akhirnya aku duduk sama dia. Tapi ya gitu, jarang banget kita ngobrol. Mungkin kita waktu ngobrol itu kayak aku pinjem penghapus atau dia pinjem pensil atau apa, cuman gitu kan. Ya kan orang itu masih SD. Kayak masih malu-malu gitu ya. Iya. Masih apa ya? Ya gitulah. Namanya bocil. Iya, tapi seru banget sih itu seru banget sih. Kayak aku nggak nyangka, aku duduk satu bangku lagi dia sama dia. Soalnya setelah masa-masa yang dia gini itu, ya kan setelah itu kita naik kelas 4, kita nggak pernah duduk satu bangku lagi. Kayaknya kelas 5 duduk satu bangku lagi. Tapi ya cuma kelas 5 doang, kelas 6 aku juga nggak pernah duduk sama dia sih. Itu cewek yang aku suka ya teman sebangku juga dulu. Apa tuh, SD atau SMP? Pas SD. Oh, pas SD itu. Ya tapi ya nggak pacaran lah ya, cuma sebatas suka. Ya sebatas mengagumi aja. Aku juga suka tak jahili kan, you know lah ya. Iya. Gue jahil. Orangnya jahil banget emang nih anaknya. Ya anak ngeselin sih, bukan jahil, ngeselin. Kangen dulu. Oh iya. Lebih ke kangen nggak sih? Oke. Kayaknya ya gitulah. Lulus ya kan. Untuk kelulusan itu juga gitu. Jadi kan 5 anak dengan danum tertinggi waktu itu kan dipanggil juga dapat. 5 ini yang ranking 1, 2, 3 ini cewek. Ranking 4 itu cowok. Ranking 5 ini cewek. Oh, yang ranking 1, 2 tuh emang ya mereka pinter-pinter gitu ya. Yang 3 ini cewek itu. Oh, terus Pinter kan dia, dengan 3 dengan danum tertinggi waktu itu. Apa gitu lupa.
iya maju tuh, dipanggil namanya maju. Nah kemudian ranking 4 aku, wih Mantap. maju juga tuh, wih berdiri lah aku sandingan sama dia kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu Iya. ranking apa 5 sebelahku maju tuh, wih cantik waktu itu dia kan. Aku mah cuman pakai baju putih polos, pakai dasi hitam sama celana kain gitu doang kan. Kalau cewek kan pakai kebaya kan, jadi kayak menarik di cewek gitu kan. Tapi sayang, cerita hanya sampai situ aja. Pada saat itu, Ya, kemudian SMP masuk cerita baru. beda lagi. SMP beda sekolah sih masalahnya. Yang sampai beda sekolah. Sekolah mana sih kan? Iya. Nah lulus kuliah udah kerja dia sekarang. Oh, udah kerja. Semoga kamu nggak sadar. Malu juga aku kalau dia sadar. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya buat seru-seruan aja lah ya. Oke, lanjut nih next nih SMP nih SMP. Kita ngobrol SMP nih. SMP. Di SMP lagu yang ikonik menurutku adalah lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Yes. Ya sudahlah. Ya kan itu. Aduh. Serius itu nggak ada lawan sih. Terngiang-ngiang. Nggak ada lawan. Sampai sekarang ya masih terngiang-ngiang. Yes. Sampai sekarang. Yes. Apalagi kok pas ngerap itu kita kayak jago banget gak sih? Pada saat itu bisa hafal rapnya. Iya. Padahal iya. Ya akan hatinya sih sebenarnya. Rasa keren gak sih? Iya. Kalau dari kamu nih selain lagu Ya Sudahlah, apa yang ikonik waktu SMP? SMP hijau daun. Hijau Daun. Itu pas apa ya judulnya kemarin? Sudahlah nanti langkahku kan coba. Oh iya. Nah, Aku itu juga lupa pas sih apa itu. zaman SMP itu booming juga sih. Iya. SMP ini apa aja yang booming lagunya ya Hijau lupa. daun. Lupa sih. Banyak sebenarnya waktu SMP. ST12 itu masih booming juga SMP. Masih. Cuma karena terlalu banyak lagunya ya jadi bingung yang waktu SMP ini yang mana. Iya. Ya kan. Ungu juga kan. Tapi apa ya lagunya waktu SMP itu? Ya banyak lah pokoknya. Banyak banget itu. Yang seangkatan Tapi sih yang paling tahu lah. the best itu the best of the best. Ya sudah lah. Of course, ya sudah lah. Buat teman-teman nih yang tahu nih lagu yang booming waktu SMP ya sekitar tahun 2010 sampai 2013 bisa kalian komen di kolom komentar. Ya, kita lulusnya 2013 kan? 2013. Ya, 2013 SMP-nya. Tuh. Ada nggak? Kan kalau kamu kisah asmara di SD kan ya cuman sebatas semanggung. Waktu SMP udah ada nggak? Yang lebih SMP menarik gitu? itu ya baru pacaran aja kelas 3. Kelas 3 SMP baru pacaran. SMP baru pacaran. Itu pun cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Hari ini Kenapa itu? Hari ini nembak ya. Terus lusannya itu udah putus. Nah, kenapa itu kok Ya. sependek itu gitu loh Jadi waktu singkat pada ceritanya ya, singkat pada Iya, cerita. iya. Singkat pada ceritanya itu ya namanya masih labil lah ya, masih anak-anak Cinta monyet lah ya. cinta monyet. Ya ngelihat dia digonceng cowok lain. Oh. Zaman SMP aku masih naik pedontal. Iya. Lah si cowoknya udah naik Mega Pro. Oh. Kalah. Iya. Kalah bos. Ya. Iya. Ya jadi ya terus ditanya dia nggak ngaku. Ya udah akhirnya Ya sudah lah ya, berakhir gitu. Iya. Berakhir begitu saja. Aku mikirnya ya udah masih banyak cewek dan dengan alasan kita putus dulu. Kita putusnya karena mau ujian ya kan kita mau. Iya, kelas 3 kan. Iya, Kelas mau 3. mau ujian nasional kan. Iya, Kita fokus dulu aja. Iya. Nanti kita balikan. Iya. Ternyata jarak berapa bulan dia pacaran sama. sudah terduga ya. Jadi teman-teman ya, asal kalian tahu ketika di zaman kita masih SMP, ketika ada anak sekolah itu membawa motor sendiri, whatever lah, mau itu manual, matic ataupun koplingan motor gede kayak Vision ya kan,
Mega Pro dan sebagainya itu udah terbilang keren pada waktu itu. Aduh. Kalau zaman sekarang ya, Iya. mungkin anak SMP udah bawa mobil mungkin Bawa ya. mobil, Mobil-mobilan tapi ya kan. bawa Avanza, bawa BMW. Iya kan. Jadi kalau aku nih, kalau aku awal pacaran itu kalau nggak salah ya, waktu awal pacaran itu ketika aku kelas 2. Oh, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu for the first time aku pacaran. Tapi ada seseorang yang nggak bisa aku lupain Oh, hingga detik ini. iya. Hingga detik ini Mantan terindah ya? aku masih ingat. Tapi bukan mantanku. Oh, bukan mantan. Bukan mantan. Jadi waktu aku masuk SMP kan ada MOS ya. Iya, mos. MOS ya, Orientasi. orientasi. Ketika MOS itu ada seseorang yang aku suka. Ada seseorang yang aku suka. Kemudian sudah deket, sudah lumayan deket. Dia lucu banget anaknya. Oh, cute gitu ya? Iya, dia lucu, dia cute banget. Jadi namanya Sensor ya? enggak. Namanya sensor ya? Namanya Aku nggak sensor. bakalan nyebut namanya. Ya semoga aja kamu masih ingat. Kalau kamu lihat video ini, komen di kolom komentar. Siapa tahu kan ya bisa Balik. ngobrol Iya, mungkin iya. Ngopi bareng lah ya. Iya, ngopi bareng ya kan. Nostalgia dus gitu. Enggak masalah. Jadi aku suka sama dia. Oh. Hampir satu sekolah tahu sih aku dekat sama dia. Cuma Seingatku dekat sih aja gitu. ya? Cuma dekat aja. Cuma akhirnya nggak jadi. Why? Karena setelah mau selesai kan pemilihan kelas tuh. Nah, kelasku sama dia tuh jauh. Oh, beda. Iya. Beda jauh. Jadi kayak ada kan kelas 7A, B, C, itu kamu misalnya di 7A, dia 7E, 7F gitu. Nah kan apalagi kan di sekolahku kan kelasnya banyak ini. Dari A sampai apa dulu? Sampai I kalau nggak salah. Sampai Iya sampai I kalau nggak salah. Nah aku di 7B, nah dia di 7 yang lain yang jauh pokoknya. Jadi nggak jarang ketemu, jadi jarang komunikasi, jadi hilang aja gitu. Tapi sampai sekarang belum ada pernah komunikasi lagi. Itu terakhir pas SMP ya. Pas SMP, SMA juga beda gitu. Waktu SMA juga beda. Kalau kamu diberi kesempatan balik ke masa lalu, ingin nyatain perasaanmu nggak? Pasti. Aku tembak pasti itu cewek. Waktu selesai MOS itu, sebelum pemilih ada pemetaan kelas itu. Langsung tembak. Seandainya kan. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan aku juga nggak tahu ya diterima atau enggak waktu itu. Kemudian, nggak tahu sih. Nggak tahu lah. Tiba-tiba dia udah jadi sama cowok lain. Iya, gitu. Bisa nggak sih kalau tahu itu? Iya, sakit. Cewek yang kita suka, ternyata dia udah sama yang lain. Mantan ada berapa waktu SMP? Itu cuma satu aja. Cuma satu? Cuma satu. Cuma satu. Kalau kamu berapa? Bentar. Wah, itu banyak ini. Bentar. Banyak ini. Bentar. Takutnya sampai ada yang lupa nih, ya kan? Itu 6 kalau nggak salah. 6 kayaknya. Ngeri. Ya sekitar segitu lah. Banyak juga ya. Banyak. Soalnya aku bentar-bentar gitu loh. Kayak beberapa bulan gitu. Tapi jangan sampai aku ya cuma 3 hari ya. Ya enggak sudah. Aku paling bentar itu 2 minggu. Iya 2 minggu. 2 minggu paling bentar. Better lah ya masih. Iya masih oke lah gitu. Cuma 3 hari gitu ya. Sunah ya 3 hari. Ya itulah ya masa-masa SMP ya kan. Kita nggak usah bahas masa pelajaran yang pusing soalnya pusing. Jangan. Pokoknya intinya aku tidak sepintar ketika aku SD lah. Ketika aku SMP. Iya. Kita dulu. Motor siapa sih ini? Hah? Masih masuk di suaranya? Ya Masuk. Ya udahlah nggak apa-apa.
Sorry. Aja. SMP. Iya, SMP. Pintar nggak SMP? SMP nggak seberapa sih. Nggak seberapa Nggak kan? seberapa. Aku menurutku ya, ini menurutku sendiri ya. Aku juga merasa aku SD itu lebih pintar daripada aku SMP gitu. Kayak pelajaran waktu SD itu lebih mudah aku pahami. Jangan pelajaran SMP ini kayak apa sih ini gitu loh. Iya, Kok nggak paham aku malah. Iya, SMP itu tuh kalau kena fisika, kena hitung-hitungan, Iya. rasanya kayak mumet lah. Fisika aku masih suka, biologi masih suka, tapi matematika aku nggak suka. Nggak tahu kenapa. Kenapa matematika masih menjadi momok ya? Soalnya kan kayak rumusnya fisika tuh lebih, kalau aku ya, rumusnya fisika tuh lebih bisa aku cerna, lebih masuk akal daripada rumusnya matematika yang jelimet gitu loh. Angka doang gitu. Kalau SMP kan masih mending dari SMA. Kalau SMP itu kan Iya. mereka masih jadi satu, namanya IPA. Iya. IPA. Kalau Oh iya, misalnya, jadi satu. iya, jadi kalau pas kita ujian SMA kan nggak seberapa sulit kan ya. Iya, iya. Jadi kayak beberapa nomor itu nanti pelajaran IPA, Iya. pelajaran fisika, beberapa nomor biologi. Iya, paham. Jadi nggak seberapa Iya pusing. juga sih. Lebih pusing kalau pas SMA enggak sih? SMA. Tapi kamu Nggak, aku IPS. IPS. Kalau IPA wah ya itu IPS. fisika sendiri berapa nomor. Itu udah Iya. temenku yang cerita tuh SMA IPA lumayan pusing sampai dia Iya. dalamnya anjlok. Paham. Anjloknya itu di fisika sama matematika. Kimia kan sih. Ya, kimia juga itu. Iya. Ya udah banyak. Oh iya. Sebelum lupa nih. Iya. Cewek yang aku suka ketika aku SD, akhirnya ketika aku SMP aku pacaran lagi. Pas SMP. Pas SMP aku pacaran lagi. Beda sekolah. Berarti itu masuk 6 ya? Masuk 6 tadi. Iya, termasuk. Menarik. Akhirnya aku bisa jadian sama dia. Dia pasti tahu lah ini dia. Komen ya. Boleh lah ya. Dia kalau dia lihat dia pasti ngerasa, ini pasti aku ini. Boleh lah, aku lihat komennya. Ya gitulah pokoknya. Untuk orang tua aku, mohon maaf, anakmu ketika ketika SMP udah pacaran. Mohon maaf. Tapi zaman dulu tuh kayak udah biasa banget lah ya, anak-anak SMP. Iya. pacaran. Yang gak biasa tuh anak SD. Iya, Kalau SMP itu banyak sih teman-temanku pacaran. Sedangkan kalau sekarang anak SD udah pacaran. Dan yang parahnya juga ada temanku yang habis SMP nikah. Iya, ada juga sih beberapa Iya. yang kayak gitu. Ada. Habis SMP nikah. Padahal ya tuh kita aja Bikin-bikin lah. sekarang masih kalau belum lulus lah ya, masih Iya. skripsi. Teman kita yang SMP udah nikah, udah punya 2 anak, 3 anak, cepat gitu lah ya. Soalnya kita masih sekolah aja, Sekolah selesai. aja gak selesai dulu aja. Ya, itulah sedikit cerita SMP. SMP. Nah, kan kamu SMK nih, aku SMA. Ya. Kamu jurusannya apa? Jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Oh, jurusan IPS. Yang anak IPS. Kolom, komentar. Penuhin tuh. Bukan otomotif ya. Kalian tim IPA atau IPS tuh? Tapi kalau SMK apalagi otomotif itu lebih masuknya kan teknik ya. Teknik kan Iya. itu IPA kan. Jadi ya sekelas IPA lah ya, SMK teknik gitu. Ya terserah lah. Yang penting aku IPS. Hidup IPS. Hidup anak teknik. Hidup IPS. Tapi sekarang pariwisata ya. Oke, kita ngobrol SMA nih. SMA SMK. Oke. Apa lagu yang hingga detik ini menurutmu itu ikonik? Ketika kamu SMK. SMK. Aku lumayan banyak sih. SMK banyak kan. Jadi pas masih zaman SMK itu ada apa sih itu? Gak tahu. Wali itu masih bagus kalau zaman SMK. Wali. Kemudian ada apa Ungu sebelum si anu tuh nyalek ya kan. Oh, si Pasha jadi caleg gitu kan. Iya. Jadi gubernur kan juga masih bagus lah ya, masih Masih oke zaman lah SMP ya, itu masih oke. kelas 1 kelas 2 itu masih Ungu.
Terus Noah itu zaman kita SMA, Noah. Ya kayaknya SMA sudah ada sih. Noah kan SMA. Ya kan after si penyanyinya itu Iya, terjerat terjerat. keluar akhirnya keluar dari penjara grup band lagi. Dia Peter Pan jadi Noah. Noah. Sekarang malah wow jadi salah satu grup band paling mahal kayaknya di Indonesia ya kan. Yes. Noah gitu. Noah. Tapi emang keren sih. Terus Cakrakan Cakrakan itu harus terpisah gitu. Iya itu Lagu yang agak lagunya apa yang lagunya Gimana, apa gitu. Habibie Ainun itu kan. Habibie Keren. oh ya apa itu original soundtracknya Iya. iya Itu kan zaman SMK kan. iya SMK itu keren. Banyak sih Itu. Itu. Kalau aku nih Iya. yang aku ingat aja dulu ya yang aku ingat pertama itu lagunya Rizky Febian Oh ya, Rizky Sempurna Febian. Cinta Rizky Febian. kayak Sempurna Cinta. Kemudian lagunya Justin Bieber Love Yourself. Oh iya. Iya kan itu waktu SMA and apa lagi ya lagunya apa itu Fifth Harmony apa itu lupa aku pokoknya ada Iya itu tuh ngetren sih. lagunya Drake lagu-lagu luar ya kan lagu luar soalnya seingatku ketika aku SMA itu lagu-lagu luar itu lebih banyak yang booming. Lebih famous lah ya. Iya, yang booming. Oh, Worth It. Oh iya. Lagunya Fifth Harmony. Ya kan. Buddha Rita. Gitu kan. Nah, kalau lagu Indonesia mungkin ada Run. Iya. Yang Dekat di Hati. Iya, Dekat di Hati. SMA ya? SMA. Ya, waktu kita SMA kan? Oh iya, kita itu lulus SMK itu 2016. 2016. Yang lulusan 2016 bisa komen lah ya. Iya, bisa komen lah ya. Bisa komen. Lagu-lagu yang booming waktu itu apa? Akad. Oh, Ya, Payung Teduh. Payung Teduh. Nah, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, Payung Teduh. SMA ya? SMA itu kelas 2. Kelas 2. Pokoknya lagu. Oh, itu siapa itu 420. Wah, aku nggak ikuti kok 420. Oh, nggak ngikutin nih 420. Buat teman-teman yang tahu nih, anak-anak senja nih kan pasti. Iya. Anak-anak indie kan banyak itu band-band indie yang muncul ketika kita SMA ya. SMA banyak banget. Banyak banget pasti. Banyak aliran, apalagi itu model hardcore. Wow. Ya, ada. Aliran hardcore. Banyak sih. Kalau lagu-lagu yang bikin kita nostalgia waktu keren SMK itu. Zaman SMK. Tapi lebih enak SMA nggak sih? Iyalah. Bayangin SMK teknik, lagi jurusan otomotif, aduh, lontong semua nggak sih? Sekelas laki semua, cowok semua ya. 3 tahun ketemu cowok semua, rasanya gimana? Yo. Iya sih, misalkan ketika di SMA kan banyak cewek. Banyak ceweknya, pasti kita kayak termotivasi Ya. lebih semangat belajar. Cantik lagi. Aduh, nggak boleh nilai gue jelek nih, kan malu kan, malu. Cantik gitu Tapi loh. kalau di SMK, alas biarin nilai gue segini-sini aja. Ya udah lah ya. Mana SMK? Kisah asmara ini yang juga agak sulit ini ya. Ke SMK. Pas SMK. Ada berapa mantan dulu deh? Berapa mantan? Kalau SMP tadi itu kan Satu. Kalau SMK itu Dua. dua. Bisa ceritain nggak sedikit gitu? Yang pertama ya, Hmm. pas SMK itu sama adik tingkat. Sama adik tingkat. Berapa lama? Oh, adik tingkat ini cuma 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan cuma itu lama. Iya, kalau menurut saya sih sebentar. Oh, 7 oke. bulan. Iya, itu 7 bulan. Itu beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Masih SMP dia. Kuliah SMP. Iya, disensor ya non.
Ya dia SMP kelas. Berarti dia Waktu pacaran sama kamu? SMP kelas 1. Dia SMP kelas 1. Ya, aku SMP kelas 1. Kamu SMP kelas 1. Oh, dia jadi adik tingkat. Hmm. Kan dulu ngelatih basket kan, zaman SMP itu. Ngelatih basket di SMP. Oke. Jadi ya kenal dekatnya itu pas di basket. Waktu di basket. Berapa lama tuh? Apanya? Pacarannya 7 bulan tadi. Cuma 7 bulan aja gitu. Cuma Soalnya 7 kan bulan. pas naik kelas 2 itu, di kelas 2 itu kan magang. Magangnya magang di Jakarta kan, LDR. Oh. Sepertinya dia nggak kuat. Tidak kuat sebagai pejuang LDR ya kan. Dan Ya kandas gitu aja lah ya. Jakarta aku magang 4 bulan dulu. Oke. Magang 4 bulan, jadi nggak pulang. Mungkin ya udah lah ya. Tadinya kandas gitu aja lah ya. Yes. Yang kedua nih. Yang kedua ini juga ketemunya di basket. Di basket juga. Di basket ini teman paskibraka kabupaten. Tapi beda sekolah. Beda sekolah. Beda sekolah. Dan ini kakak tingkat. Oh malah ini Tadi ada tingkat. Sekarang kakak tingkat. Oh, oke. Berapa coba semua ya. Berapa lama? Kalau kakak tingkat ini kemarin cuma 3 tahun. 3 tahun cuma. 3 tahun. Kurang ajar nih anak emang. Lama itu 3 tahun. Lama ya. Lama. Itu waktu kamu Kelas 3. kelas 3. Mulai kelas 3 terus. Oh berarti dia udah lulus dong? Iya, dia lulus dulu. Iya kan? Iya, dia lulus dulu terus aku kelas 3 Baru pacaran. Iya. Berarti kenalnya sebelum kamu kelas 3 dong pasti. Iya, kenalnya pas di basket itu. Jadi ya namanya anak-anak ABG gitu lah ya. Di ABG kenalan ya lewat Facebook. Padahal itu teman teman basket ya. Iya. Tapi deketinnya lewat Facebook. Zaman itu. Kalau sekarang kan ya lewat Instagram lah ya. Iya, Instagram. Kalau dulu kan lewat Facebook, Twitter. BB. Ya, BBM. Iya. Waktu SMA kan, waktu kita SMA, kamu SMK kan sudah ada tuh BBM for Android. Nah, BBM for kan? Android. Sebelumnya kan ya kita harus pakai handphone BlackBerry gitu. BlackBerry. Sedangkan ketika kita udah SMA udah ada tuh BBM for Android. Itu kan lagi booming-boomingnya kan? Iya, lagi banyak yang pakai tuh. Banyak itu. Waktu BBM kelas 1, for Android. kelas 1. Ya kelas 2 masih lah. Tapi kelas 3 udah enggak. Kalau kita mau nyari cewek atau apa lewat Facebook, pasti nama Facebooknya ale-ale kan? Aku enggak sih. Oh enggak. Enggak sih aku. Kamu kayaknya yang lain. Enggak sih. Kebanyakan nama aku sendiri. Kebanyakan Beberapa kalau bulan. teman-teman Facebook itu tak lihat kok namanya ale banget gitu ya. Iya. Ada yang si cowok yang suka sama cewek yang setia setiap saat. Oh iya. Rexona ya kan. Tapi kan selalu itu pakai C selalu pakai gitu selalu, kan. terus bekerja di cinta sejati. Oke, iya. Mencari cinta sejati. Keren ya. Itu cuma SMP sih yang banyak kayak gitu. Oh iya. Pakai kayak gitu tuh namanya yang alay-alay. Iya, zaman SMP itu udah ramai juga Facebook ya. Udah ramai. SMA ya kan. Kalau SMA kan apa ya? Kita kan angkatan 2013 itu bisa dibilang kelinci percobaan pemerintah. Iya. Karena pada saat itu ada kurikulum baru K13 dan kita yang merasakan pertama kali itu sungguh menyakitkan. Kenapa harus kita gitu loh, ya kan? Bener nggak sih SMK juga ya? Iya, SMK K13 juga kan? Tapi untungnya, ada untungnya. Apa? Jangan masuk kelas. Kok bisa? Karena dulu apa ya, zaman SMK ya, ini aku lebih aktif di organisasi, ikut paskib. Oh iya. Jadi dulu kan sering ikut lomba. Dari kelas 1 itu mesti ikut lomba terus sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 mesti ikut. I see. Jadi ya tiap hari latihan. Ya, masuk kelas. banyak mantanmu yang anak paski ya kan? Ya, yang makanya dulu tuh anak paskib tuh gampang banget dapet cewek. Even dia tuh jelek ya, ya bukan bilang apa ya, kayak kurang ya biasa lah ya, biasa biasa aja gitu biasa aja. Apalagi zaman paskib
hitam banget gitu. Wah, hitam banget. Kayak apa ya? Orang-orang timur gitu. Jadi kayak hitam lah. Tapi kan anak-anak paski kan rata-rata mereka badannya bagus-bagus. Nah, bagus-bagus. Ya, Terus cowok fisiknya kan juga bagus-bagus. Tegap tuh, gagah-gagah gitu kan, yang cowok gitu. Sedangkan cewek kan biasanya ya body goals lah ya kalau cewek-cewek zaman sekarang itu. Dulu tuh kak pas zaman SMK tuh kak gampang banget gitu nyari cewek. Anak paskib gitu ya. Ya untuk anak paskib bisa komen ya. Bisa komen. Iya. Tapi emang kalau aku lihat-lihat sih rata-rata kalau anak yang udah ikut paskib gitu ya, kebanyakan mantan atau pacar mereka ya anak paskib itu sendiri. Ya kan sih? Ya kadang ya lebih kan? gitu. Terus setahuku ketika mereka tergabung ke paskib, ya kan, mereka bakalan latihan itu tiap hari, tiap hari ketemu terus sama orang itu aja kan. Itu mungkin yang membuat anak-anak paskib ini bisa lebih mudah dapetin pacar gitu. Tapi kalau itu agak sulit sih, agak sulit. Soalnya kalau untuk kita di paskib itu ada peraturan ketat. Jadi kayak sama sesama teman gitu di satu lingkup paskib di sekolah nggak boleh pacaran. Jangan masih banyak yang melanggar itu. Iya, tapi nggak ketahuan aja. Ya, tapi rata-rata mereka nyarinya di luar. Dari di luar anak paskib dari luar sekolah lain. Iya, tapi sama-sama anak paskib. Iya, sama-sama anak paskib. Ya kan. Kebanyakan. Jadi kan setahuku organisasi paskib ini kuat banget gitu loh maksudnya. Even beda sekolah gitu loh, even beda sekolah. Kalau udah alma maternya sama-sama paskib gitu kan, ya udah kayak event baru kenal itu udah kayak lama aja gitu kan, udah langsung klop aja langsung aja. Soalnya udah ada apa ya, chemistry gitu ya, ada langsung ketemu chemistry. Udah ada paskib sama sama-sama anak paskib. Mungkin ngobrol-ngobrolnya di awal itu, kamu kalau lagi pengibar bendera kamu di bagian apa? Gitu kan? Ya kan, kamu belajar formasi apa aja? Mungkin gitu kan. Tapi kan karena sama-sama anak paskib itu bisa langsung nyambung gitu loh. Kan beda lagi kalau sama yang anak-anak lain kan. Iya. Harus cari tahu dulu lah, research dulu lah, yang disukai ceweknya apa dan lain sebagainya. Makanya itu kayak gampang banget sih mau pacaran sama anak paskib. Iya kan. Sedangkan kalau anak luar mau mancarin anak paskib itu agak sulit. Iya, agak sulit. Iya. Rasanya kayak dulu tuh kayak aku ya. Aku tuh mantan cuma 2, tapi kayak yang suka tuh ada aja. Banyak ya, kayak misalnya habis lomba ya. Iya. Ya bukan sombong ya, bukan sombong. Oh iya. Kan sering ikut lomba. Nah, itu kalau ikut lomba itu kan baru keluar, itu langsung banyak yang ngajakin minta foto. Minta foto Kayak artis ya. Kayak artis. Ngartis kamu Ngartis. ya. Bukan artis ya. Ngartis. Oke. Soalnya kan kalau kita habis lomba itu kan pakainya kan keren-keren kan. Kita pakai baju paskibnya itu pas lomba itu. Kemudian badannya pada tegap semua, bagus semua. Wah, itu. Iya sih. Banyak yang lirik cewek. Jadi keren. Iya. Pengen gak sih balik dulu masa SMK? Pengen. Masa SMK. Kan anak-anak yang terkenal ya, seingatku ketika kita SMA atau SMK kan itu kalau nggak anak basket, anak futsal, anak paski. Iya. Iya kan? Yang terkenal. Sama anak pramuka. Iya, pramuka juga. Iya. Rata-ratanya anak-anak terkenal di itu aja. Cuman paling terkenal tuh kebanyakan anak basket sih pasti. Iya sih. Pada waktu itu. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya kalau kamu ikut basket terus kamu lomba apa itu namanya? DBL bawa nama sekolahmu itu kamu tuh menjadi cowok paling keren gitu loh, satu sekolah gitu. Kayak siapa sih yang nggak tahu ini? Gitu. Iya. Oh yang ikut apa basket itu ya kan DBL itu ya pasti gitu. Tapi kalau di SMK aku ya, kan basket nggak seberapa. Malah nggak seberapa ya. Kalau di SMA basket sih. Kalau SMA mungkin ya. Kalau di SMK aku tuh yang paling populer ya, paling pakai tuh pramuka sama paskib. Iya. Apalagi kalau paskib pas zamanku sama zaman adikku itu
selalu bawa piala. Iya. Atau tingkat Jawa Timur Iya, atau tingkat provinsi, tingkat sekolah Jawa atau mungkin nasional pasti itu. Iya. Berarti emang yang merata di semua sekolah itu anak basket ya. Makanya kayak, aduh, kok keren ya anak basket ini. Pasti gampang dapat cewek. Iya. Kayaknya itu. Iya. Setiap upacara habis lomba pas Seninnya maju dipanggil ya kan bawa piala, borong piala. Kadang sampai pernah itu zamanku itu menang juara 2 sepulau Jawa. Iya. Panggil bareng maju ke depan. Keren, Rasa keren. Iya. Pialanya itu tingginya ya sama kayak aku. Tinggi banget. Iya. Tapi emang kalau diingat-ingat ngomongin masalah masa-masa perpisahan dari SD, SMP, SMA, SMK yang paling berasa itu ketika SMA SMK. Yes. Kalau SD ya sudah gitu kan. Yeah. SMP lumayan, temen ada tukang bakso. Ada mau beli bakso. Oke, kalau SMP ya lumayan kayak kehilangan temen gitu. Tapi ketika SMA atau SMA tuh kayak habis ini udah beda ya. Udah bukan sekolah gitu kan. Kuliah kan beda gitu. Atau kerja, ada yang kerja, ada yang langsung nikah. Tapi itu kayak berasa banget gitu kan. Berpisah sama sahabat, sama teman-teman. Iya, apalagi ada sama guru cantik gitu ya. Iya. Banyak nggak sih guru-guru muda zaman SMA? Ngomong-ngomong masalah guru cantik nih, pasti kamu juga ngerasa di SMK. Iya. Pasti bagi ada guru apa? PPL ya namanya. Guru PPL. PPL kan dia namanya. Guru PPL yang cewek dan dia cantik, pasti digodain. Wah, apalagi SMK. Iya kan? SMK guru PPL-nya cewek ada misalnya 4 orang, 3 orang, langsung dikerubungi. Iya kan? Cowok-cowok semua kan? Iya. Waduh. Sedangkan kalau ada guru PPL cowok yang dia tampan, yang cewek-cewek ini kayak jain gitu. Iya kan? Ya mereka ngelirik, mereka ngeliatin gitu, tapi nggak kayak kita ya cowok itu kan kayak kita langsung action gitu kan. Kalau ke guru-guru cowok lainnya cium tangan itu di pipi, di jidat, tapi kalau ketika itu gurunya guru PPL-nya itu cewek yang cantik itu cium tangannya tuh literally cium bibir. Aku dulu gitu. Jadi kalau kan biasanya kalau kita masuk kan ada guru yang di depan sekolah gitu loh, ya kan, buat jagain yang telat dan sebagainya kan biasanya didampingi sama guru PPL. Ya kan? Nah, kalau sama guru yang biasa, yang cowok atau apa, aku cium tangannya di pipi gitu. Tapi kalau yang cantik itu, dulu aku kayak gitu. Kalau aku ya di hidung. Jadi ya. wangi ya. Saai lu tong. Wangi juga ya. Iya. Auto nggak cuci muka nggak sih? Biar nempel terus gini. Iya. Jam-jam Jadi ya guru-guru PPL gitu begitu. Wah, ini seandainya kita ngobrolin semua secara detail tuh nggak selesai. Ini perlu waktu berhari-hari. 3 jam aja nggak selesai ya. Jam kurang rasanya. Tapi ya mungkin segitu aja lah. Ya kan kurang lebih secara garis besar kayak gitu. Ya kan. Menarik, seru, asmara ya kan. Banyak kisah-kisah ya. Iya. Kisah dari asmara, kisah-kisah yang konyol. Satu pertanyaan terakhir sebelum aku tutup. Apa? Seandainya kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu ingin kembali ke masa apa? SD, SMP, atau SMK? Alasannya kenapa? Kalau ingin balik sih, ya banyak sih. Ya waktu apa? Tapi yang paling Paling pengen. Zaman lulus SMP, itu pas mau masuk SMA. Kenapa? Aku pengennya masuk SMA.
Bukan SMK. Pengennya masuk SMA? Masuk SMA. Oh, jadi selama salah ini ya. 3 tahun itu kayak ya ngerasa it's not my passion. Kayak bukan passionku. Iya. Dia rasanya aduh ya bukannya kayak menyesal ya, nggak usah menyesal ya, sedikit pembelajaran, cuma rasanya ya itu bukan passion, jadi kayak nggak enak aja. Iya. Seandainya bisa. Ya, seandainya bisa. Seandainya bisa ingin kembali ke masa SMP waktu udah lulus, setelah itu masuk ke SMA. SMA. Oh, oke. Dan pas aku ngerasa lulus SMA itu harusnya aku SMA-nya itu SMA IPS. Oh iya. Karena kayak apa ya, lebih suka komunikasi, lebih ke sosial gitu. Kalau teknik gitu tuh kayak masih kurang gitu rasanya, kayak bukan passionnya di situ teknik. Oh, oke. Teman-teman suka pada bengkel kayak apa, bongkar-bongkar motor atau apa, enggak pernah. Nggak suka kayak gitu. Siap. Jadi kayak ya bukan passion di apalagi otomotif. Oke. Thank you udah mau nemenin ngobrol. Terima kasih sudah diundang di podcast Mas Nurrohid Abdillah. Ya sama-sama. Seru banget ngobrol sama Dani. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi dengan tema lain yang lebih seru mungkin ya. Bisa. Kita bagi-bagi ilmu juga, sharing. Iya. Kasih tahu dong sosial medianya. Sosial medianya. Instagramnya Fabrizio.Danindra. Oke. Itu Instagramnya dia. Kecil semua ya. Kalian follow, kalian kepoin ini. Lagi jomblo ini. Gak tahu sih dia jomblo atau enggak, kalian tanya aja sendiri. Dibilang jomblo sih enggak. Dibilang ada cewek ya ada. Nah makanya kalian kepoin aja sendiri, kalian DM lah dia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Seru banget bisa ngobrol sama kamu. Next time kita ngobrol lagi ya. Siap. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga konten ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa guys. Bye.